dalam berhubungan yang lama gitu ya, tentu tidak selalu kita bisa sama dengan pasangan kita. Ada saja hal-hal yang berbeda gitu ya, tentang cara makan, pilihan makanan, cara menyapu bahkan ya, cara kita mengasuh anak, cara kita berhubungan dengan orang tua, cara kita berkomunikasi. Tentu tidak selalu bisa sama kan dengan pasangan kan. Nah tentu dalam perbedaan-perbedaan ini kita tidak selalu bisa saling menerima. Ya, tidak selalu bisa saling menerima. Ya, ada kalanya kita memiliki suatu anggapan. Ya, saya tidak suka ketika misalnya pasangan saya cara memakai pakaian atau pilihan makanan yang tidak sama, selera rasa yang berbeda. Ya, kadang-kadang ada kalanya saya harus mengalah atau pasangan saya harus mengalah. Nah, di antara banyaknya kejadian, keluhan, tentu nggak selalu bisa plong kan. Ya pasti ada salah satu di antara hal yang kita keluhkan itu pada akhirnya tetap mengeluh, tetapi tersimpan di dalam batin. Ya, ngomong akhirnya nggak selesai. Ya, atau ribut. Apalagi orang-orang yang takut ribut, atau ada beberapa pasangan yang memang malas ngomong. Dianggap sudah. Ya udahlah, enggak usah dibahas. Ngapain bahas hal kayak gitu? Nanti kita malah ribut. Yang pada akhirnya akan menjadi endapan di pasangan. Saya yang tidak plong bicara atau pasangan saya yang tidak bebas membahas, apalagi ada emosi, tentu ini membuat ada endapan. Endapan emosi yang mungkin kesal, mungkin marah, kecewa, sedih dan lain-lain. Ya, apalagi misalnya ada hal besar dalam hidup. Ada kejadian-kejadian yang membuat kita sangat kesal dengan pasangan kita, sehingga akhirnya kita nggak mampu menyelesaikan. Ya, adanya endapan-endapan emosi seperti marah, sedih, takut, kecewa, ditambah dengan hal-hal yang nggak selesai, ini membuat hati kita menebal. Ya, ibarat jarak itu antara saya dan pasangan saya mulai ada jarak. Karena apa? Ada endapan di sini. Ada endapan yang belum dikeluarkan. Ya, lama jaraknya makin jauh gitu ya. Sehingga hubungan makin renggang. Lama-lama rasa makin berubah. Ya, tidak ada lagi rasa romantis, tidak ada lagi rasa ingin dekat. Bahkan mungkin lama-lama kayak jadi rasa saudara gitu. Atau bahkan mungkin rasa seperti musuh kita. Ya, sehingga hubungan itu hanya sekedar hubungan sosial saja. Tidak lagi ada hubungan rasa. Tidak lagi ada rasa-rasa yang rindu dan lain-lain. Walaupun sebenarnya satu sama lain saling membutuhkan ya, tetapi adanya endapan emosi ini membuat akhirnya berjarak. Nah, beberapa pasangan malah akhirnya sering berantem, kemudian suaranya makin keras ya, karena namanya juga jaraknya jauh kan, suara makin keras. Ya, yang tadinya hanya perlu ngomong halus, itu lama-lama jadi ngomongnya agak keras dan kasar. Ya, bahkan mungkin sebagian sampai main fisik. Nah, hubungan seperti ini layak dipertanyakan. Apakah akan diteruskan dan dibiarkan seperti ini, hanya sekedar hubungan sosial, atau diperbaiki, atau mungkin diakhiri. Ya, nah yang jelas kalau kita membiarkan ini tentu tidak nyaman. Ya, kenapa kita berada di sebuah hubungan yang tidak nyaman? Ya, seperti penjara ya. Ada di situ tetapi tidak bahagia. Ya, apa yang perlu kita lakukan? Pertama-tama harus sadar dulu ya, bahwa ini nggak beres, ini nggak benar. Ya, kalau mau diterusin harus diperbaiki. Ya, tentu kalau untuk mencegah kita perlu ngomong satu sama lain, belajar untuk bicara satu sama lain, berani bilang jujur. Kalau kesel bilang kesel, kalau marah bilang marah. Ya, dan jangan biarkan itu lewat lebih satu malam. Ya, selesaikan di ranjang sebelum Anda tidur sampai itu beres. Jangan biarkan dia mengendap sehari, 2 hari, akhirnya lupa gitu ya. Besoknya terulang lagi. Walaupun hal kecil awalnya ya. Karena ini akan membuat jarak semakin jauh. Ya, berani bicara. Sesekali kalau Anda nggak tahan dan juga nggak bisa nyelesain, teriak sekali-sekali. Ya, supaya nggak teriak-teriakan di rumah. Ini yang saya sebut dengan katarsis ya. Kalau di kelas itu Anda lihat orang pada teriak, pada nangis. Itu sebenarnya bentuk peluapan. Endapan-endapan yang mungkin saja nggak bisa diselesaikan secara normal dengan bicara. Tentu Anda perlu membereskannya ya.
Tapi teriak nggak cukup. Ya, setelah Anda beres buang, amati lagi sekali. Ya, di kelas itu setelah Anda diajak ribut, teriak-teriak, Anda diajak hening. Coba amati, temukan kebijaksanaan. Apa yang perlu Anda lakukan, barangkali apa solusinya. Ya, kalau nggak bisa selesai bareng, mungkin Anda bisa minimal Anda selesai dulu dalam diri Anda. Ya, sehingga pada akhirnya hubungan tidak menjadi suatu neraka atau hanya sekedar status sosial, tapi juga tetap menjadi tempat yang nyaman.